Tes saya buka dulu baru mengaji dulu ya. Iya, boleh mengaji dulu. Mengaji barusan sini. Ada teman tuh. Di situ ini sudah ada teman saya buka dulu ya. Ini siapa-siapa nih? Hitam kok ya. Oke. Kalau di sebelah sana itu saja paskan wajahnya. Mau minum teh dia. Terus. Malaya salli wa sallim daiman. Baik, Bapak Ibu, kita saya Ibu Bukan Soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati dan musholihah. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Ibu Soleha alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang panjang sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat yang penuh dengan keberkahan di rumah Bapak Haji Abdul Rahman selaku bendahara pengurus besar Darul Dakwah Indonesia dan juga Ibu Haji Husnati Rahman selaku Ketua Pengurus Wilayah Jemaat Darul Dakwah Indonesia Kalimantan Timur. Dan juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ibu Soleha dan ini pengurus wilayah Umat DKI Kalimantan Timur, Ibu dan Haja Madalena, dan juga Ibu dan Haja Eva dan ibu-ibu saja yang tidak sempat saya bukan satu persatu, dan jangan lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Pengurus Daerah Umat DKI Kalimantan Timur dalam hal ini Ibu
ada harus tinggi juga, dan juga ibu-ibu majelis taklim, pengurus kegiatan dari pengurus wilayah dan pengurus daerah, dan juga Wali Kalimantan Timur, dan juga ibu-ibu majelis taklim Darul Aman. Alhamdulillah yang luar biasa bersetelah dengan kami, dan juga pada grup muda di bawah pimpinan Ibu Haja Husniati Rahman yang alhamdulillah pada siang hari ini kita semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kita mungkin tidak saling kenal satu sama lain, tetapi di tempat yang majelis yang mulia ini Allah kita akan menyambung ikatan silaturahmi. Dan terkhusus yang saya muliakan kepada Ibu Ustazah Al-Hajj Hayati Wasihaya SMA, beliau telah asing dari saya dan ayah saya. Terima kasih Ibu Ustazah sudah memberikan hati sahabat yang berbeda-beda yang akan memberikan kepada kita ilmu yang sangat mungkin yang keseharian kita sering melakukan, tapi kita butuh ilmu dari beliau. Olehnya itu nanti mohon ibu-ibu sekalian kita sama-sama mencermati, mendoakan yang baik dan mudah-mudahan kita bisa amanah ilmunya. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari MC, yang kedua adalah pembacaan kalam-ilahi oleh Ibu Dr. Rosmini, dan setelah itu ada sambutan dari Ibu Haja Husniati selaku Ketua Wilayah Umat DKI Kalimantan Timur, dan acara ketiga adalah ceramah agama oleh Ustazah Haja Hayati Wasihaya SMA. Kepada Ibu Dr. Rosmini saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum
Ya. Menjelaskan pembacaan dalam wilayah dari Dr. Qasim ini tentunya adalah kata-kata dari Sayyidul Ghaib oleh Ibu Hajar Sayyidil Rahman kepada Ibu mempersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah datang menghadiri majelis taklim ini. Mungkin ibu-ibu seanggota saya tidak pernah mendengar saya menyampaikan pertemuan, tapi mau tak mau demi usaha ya. Dan saya menghormati Ibu Ketua IWKBM Indra Haji Mahdarena, Wakil Ketua Rumahnya yang saya muliakan dan saya hormati Ibu Ustazah Hayati Fatihah Lubis LCMA. Terima kasih Ustazah. Dan saya hormati
Bendahara Umahat Haji Eka. Terima kasih ya Pak. Dan saya terima kasih lagi kepada ibunda saya, Ketua Umahat Kota, Ibu Rusmini. Terima kasih. Dan yang saya hormati ibu-ibu ketua salawat utama dan adik-adik muda ya, saya hormati. Alhamdulillah kami pertama kali akan pembukaan arisan mahar dan majelis taklim yang dihadiri ibu-ibu ini. Ibu-ibu salehah, semuanya ibu salehah. Dan pembukaan Buddha yang saya hormati adik-adikku baru 35 kali loh. Baru 5 kali sudah bisa ambil. Kasih tahu. Dan saya hormati ibu-ibu majelis halal amat yang sangat setia mengikuti arisan. Ada yang tak pernah berhenti, ada yang berhenti nyambung lagi. Terima kasih sama beliau, saya tidak akan menjadi ketua selawat darul aman. Dan saya yang hormati sekretaris dan selawat darul aman Hanifah, adik saya Hanifah Fatimah. Tepuk tangan dulu lah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan majukan umahat ya. Kita akan majukan umahat setiap bulan. Jadi kita akan bikin setiap bulan arisan umahat. Kita tinggal di rumah atau di masjid. Oh iya. Jadi kita gabung umahat kota juga umahat wilayah. Tidak ada perbedaan, kita satu. Kalau bisa selawat juga bisa mau ikut dalam. Ya sekian, terima kasih semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, alhamdulillah. Terima kasih Ibu yang sehat selaku Ketua Pengurus Wilayah Umat DPI Kalimantan Timur. Sebelum masuk ke sosial, saya ingin memperkenalkan dulu umat dari awal inisiatif itu. Karena tak kenal masa saya mengatakan kita. Jadi DPI itu adalah satu organisasi besar yang kami di Sulawesi Selatan. Di tepatnya di Kota Sintang itu dari tahun 1938 yang mendirikan itu adalah seorang tokoh besar, namanya adalah Anggota Muda Kiai Haji Abdul Rahman Mahmudali. Beliau tokoh ulama di Sulawesi Selatan, ini dikenal dengan Bunda Haji Abdul Rahman Mahmudali atau Bunda Mahmudali. Beliau yang mendirikan Garuda Awal Desa ini ada diri sampai ke Kalimantan Timur tepatnya di Samarinda dan beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Timur. Di dalam DPI sebagai organisasi yang punya pendidikan dakwah dan sosial, ibu-ibu sekalian, DPI memiliki banyak organisasi ekonomi. Salah satunya adalah
umat pramuka wal isya atau disebut dengan undi. Nah, undi itu bonus pesantren dipimpin oleh ibu ada di BC, Surya BC, dan beliau adalah bonus besar, istri dari ketua bonus besar PDI, dan untuk ketua bonus wilayah umat PDI kami adalah Ibu Haja Husnia bersama. Kita selalu mengenai ibu ketua. Nah, pengurus daerah umat PDI itu dinakodai oleh Ibu Haja Husnia juga. Dan insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan sekalian kegiatan ini kita akan tetap berkolaborasi. Dan kita itu jangan sebenarnya siapa adalah dakwah kepada ibu-ibu, mengajak kepada ibu-ibu untuk sama-sama bersilaturahmi untuk mendakwakan Islam di bumi Indonesia ini melalui dakwah Islam. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Ada Hayati Kasih Lubis dari CMA kepada Bunda Ustazah. Saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya terlihat semuanya puasa Kamis. Ulangi Bu ya, kita jawab salamnya yang semangat Idul Adha, semangat daging kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya cintai Ketua Ummahat DDI Wilayah Kalimantan Timur, betul Bu ya? Masya Allah. Yang juga saya cintai Ibu Ketua Ummahat DDI Kota Samarinda, ibu-ibu sholawatan, ibu-ibu hadirin yang berhadir pada siang hari yang sejuk ini. Mudah-mudahan sejuknya hari ini lebih sejuk lagi hati kita. Amin. Karena Bu, walaupun cuacanya sejuk, kalau hatinya panas, itu sejuknya hari enggak terasa. Tetap aja bawaannya panas. Yang mudah-mudahan hati kita selalu sejuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada Ibu yang sudah melapangkan rumah ini untuk kita bermajelis pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah lapangkan hidupnya, Allah lapangkan urusannya, Allah lapangkan hati dan pikirannya, serta Allah mudahkan urusan dunia dan juga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini saya tausiahnya sampai isya atau sampai subuh? Subuh, Masya Allah. Siap ya Bu, sampai subuh? Kasihan Ustazah, bapaknya anak-anak nungguin di rumah ya. Sampai asar Bu. Sebelum asar insya Allah sudah selesai. Tadi saya nanya, kita mau ngaji tentang apa sore ini? Nah insya Allah
sore ini kita mau ngaji fikih terkait mandi wajib. Ya, jadi mudah-mudahan duduknya kita hari ini di sini pulang bisa bawa ilmu dan mudah-mudahan amal kita berdampak baik di hadapan Allah. Amin. Kalau ada pertanyaan, memangnya mandi itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib ya Ustazah? Ada dong Bu, sama kayak sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada nggak Bu sholat yang tidak wajib? Ada atau banyak? Banyak. Mandi juga begitu. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Nanti Ibu tahu, oh ternyata mandi sekali sehari atau mandi pagi sore itu nggak wajib ya Ustazah. Kapan mandi itu wajib Bu? Habis berhubungan atau habis haid. Ya, mandi itu wajib satu kalau selesai berhubungan suami istri. Nah, berhubungan yang gimana yang wajib mandi Ustazah? Pokoknya sesuai hadis Nabi, ketika bertemu dua yang dihitan, maka sudah wajib mandi. Walaupun belum nyoblos. Kalau udah ketemu dua yang dihitan, maka sudah wajib mandi. Cuma sekedar nempel aja Bu, sudah wajib mandi. Ya. Kalau sudah nempel aja, yang dihitan itu bukan tangan ketemu tangan, bukan Bu ya, karena banyak anak kecil Bu paham aja maksud saya. Kalau sudah nempel aja, kalau istilah saya walaupun belum pencoblosan itu sudah wajib mandi. Jadi baru tempel, salam tempel, tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum gitu ya. Tapi udah kadung kesentuh, itu tetap wajib mandi. Jadi dikiranya sampai tuntas selesai baru wajib mandi, enggak. Sekedar ketemu aja sudah wajib mandi. Yang kedua, kita baru wajib mandi ibu-ibu kalau sudah selesai haid. Nah, Ustazah, apa tandanya kita selesai haid? Kalau ibu-ibu mau gampang, biar ketahuan itu haid udah selesai atau belum. Maaf Bu ya, ini ilmu, saya nggak bermaksud jorok. Ibu ambil cotton buds, maaf Bu ya, masukkan sedikit saja ke tempat keluarnya haid. Kalau warnanya sudah bersih, maka ibu sudah wajib mandi. Tapi maaf, ketika ibu masukkan ternyata warnanya masih keruh, apalagi merah, berarti ibu belum suci. Walaupun di celana dalam sudah tidak ada darah atau noda sama sekali. Tapi ketika ibu masukkan cotton buds yang buat korek telinga itu, pas ibu keluarkan warnanya masih merah atau kecoklatan, berarti ibu belum wajib mandi. Itu cara paling gampang. Karena kalau patokannya hanya melihat yang di celana, maaf Bu ya, kadang-kadang sudah tidak keluar. Kita sholat, sekalinya ternyata masih banyak yang mau keluar. Karena tidak semua perempuan itu haidnya lancar. 5 hari selesai bersih mandi. Ada yang enggak. 5 hari mandi, dia sholat, terus tiba-tiba hari ke-7 keluar lagi darah. Ibu-ibu sering nggak begitu? Ya, berarti darahnya belum selesai. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, saya udah haid 6 hari. Saya lihat di celana udah bersih, saya mandi. Hari ke-9 setelah berhubungan keluar darah, itu darah apa Ustazah? Darah haid. Bu, kalau masih dalam masa 15 hari itu ibu masih haid. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, saya sudah mandi 7 hari saya haid. Terus hari ke-10 keluar darah, maka itu darah apa Bu? Darah haid. Kok gitu Ustazah? Karena haid itu Bu boleh maksimal 15 hari. Tapi bukan berarti, oh kata Ustazah haid 15 hari, berarti 15 hari saya nggak usah sholat. Bukan. Hari keberapa pun darah berhenti, kita sudah wajib mandi. Tapi masanya boleh haid sampai 15 hari. Jadi kalau ibu udah pakai cotton buds,
ibu lihat ke dalam, kapasnya bersih, ibu sudah wajib mandi. Yang ketiga, kapan kita wajib mandi Ustazah? Setelah bersih dari nifas. Mungkin ada yang bertanya, nifas itu darah apa lagi Ustazah? Nifas itu Bu, darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau ibu atau mungkin nanti anak kita, tapi kalau ibu mau melahirkan lagi juga boleh, mungkin jadi ilmu gitu Bu ya. Atau calon nanti kalau anak kita, mantu kita mau melahirkan, ya kita jadi tahu, kasih tahu ilmunya. Tapi kalau bulenya lagi yang mau melahirkan boleh juga. Bu, nifas itu darah yang keluar setelah anak keluar. Kalau anaknya belum keluar, walaupun sudah pendarahan, itu namanya belum darah nifas. Itu namanya darah apa Ustazah? Itu namanya darah istihadah Bu. Jadi kita ini sebenarnya anak kita, kalau dia udah hamil 9 bulan, HPL sudah dekat, perut udah mulus, udah kontraksi, darah udah keluar, tapi bayi masih di perut, itu namanya belum darah nifas. Namanya masih darah istihadah. Sebenarnya kita masih wajib sholat saat itu, tapi kan kontraksi sakit banget Ustazah. Kalau nggak sanggup bener-bener sholat, biar baring juga nggak sanggup. Pasti ibu-ibu ingat kontraksi. Masih ingat Bu rasanya kontraksi? Belum selesai hilang sakitnya, datang lagi yang baru gitu Bu ya. Kemudian nyerinya belum selesai, muncul lagi yang baru. Belum selesai yang ini, datang lagi nyeri yang baru. Ustazah jangankan sholat, duduk baring aja saya udah nggak konsen Ustazah. Ibu pasti tentu ingat pas kita kontraksi mau lahiran, orang ngomong aja kita emosi, ya nggak Bu? Saking sakitnya udah jangan bicara. Kita nggak pengen denger apa-apa, anak ini udah sakit banget. Tapi walaupun sakitnya begitu Bu, kalau keluar darah, bayi belum keluar, itu namanya belum darah nifas. Itu masih darah istihadah. Kalau ada sholat yang tertinggal, nanti selesai nifas, sholatnya diganti. Misalkan kontraksi mulai dari jam 11 siang, anaknya baru lahir asar, berarti ini si mama hutang sholat zuhur. Nanti setelah lahiran udah suci, mandi nifas, dia ganti sholat zuhur yang dia tinggalkan ketika kontraksi mau melahirkan. Nah, nanti udah lahir anaknya, nifas berhari-hari, 20 hari, 30 hari. Dalam fikih Bu, nifas itu boleh sampai 60 hari. Hah? Bukannya 40 Ustazah? 40 itu kebiasaan, tapi bolehnya boleh sampai 60 hari. Tapi di hari keberapapun darah berhenti, sudah wajib mandi. Jangan ditunggu sampai hari ke-60. Tapi kalau darah masih ada di hari ke-60, itu masih disebut darah nifas. Ketika suci dari nifas, kita wajib mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita wajib mandi, atau mandi itu menjadi wajib saat seseorang keluar mani, walaupun tanpa berhubungan. Ya mungkin misalkan karena kedinginan gitu ya, atau karena ketakutan, atau memang kerjaan dia sendiri. Ketika keluar mani, seseorang wajib mandi. Gimana caranya mandi wajib Ustazah? Ini yang paling penting Bu hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu, kalau cara membersihkan najis yang dijilat, maaf Bu ya, gugup berapa kali Bu disiramnya? 7 kali. 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Aslinya ibu-ibu, aslinya mandi wajib itu aslinya juga 7 kali. Cuman syariat itu ketika Nabi Isra Mi'raj kan sholat 50 kali ya Bu ya. Sebenarnya selain yang diringankan 50 sholat menjadi 5, yang diringankan untuk Nabi termasuk adalah wudhu cukup 1 kali. Aslinya wudhu itu 7 kali Bu.
Ibu kalau mau sholat, kalau sekarang kan wudhu cukup sekali, basahin wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau itu dulu 7 kali. Jadi udah selesai ibu rangkaian itu, ibu ulang dari awal lagi. Ibu niat basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Selesai ibu ulang lagi sampai 7 kali. Bayangin Bu ya, lumayan nggak Bu? Hujan-hujan pulang, mati lagi PDAM. Wudhunya 7 kali. Aslinya wudhu itu 7 kali. Diringankan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad cukup 1 kali saja. Alhamdulillah. Nggak kebayang Bu wudhu 7 kali. Dan ternyata yang diringankan untuk umatnya Nabi Muhammad bukan cuma wudhu yang cukup sekali, mandi wajib pun cukup sekali. Nggak perlu 7 kali. Bayangin ibu mandinya 7 kali. Dari awal, selesai ibu mandi, ulangi lagi dari awal. Kembung ibu mandi wajib. Udah mandi wajib 7 kali, wudhu 7 kali. 1 tandon buat kita sendiri. Tapi diringankan sama Allah. Udah wudhu cukup 1 kali, selesai 1 rangkaian cukup. Mandi wajib sekali, selesai 1 rangkaian cukup, gak usah ulang 7 kali. Yang tertinggal 7 kali cuma mensucikan kalau terkena najis, gugut, dan maaf babi. Itu tetap 7 kali. Makanya ibu-ibu jangan heran, kenapa harus 7 kali Ustazah? Aslinya semua bersuci itu Bu 7 kali. Tapi yang lain-lain diringankan Allah cukup sekali, kecuali najis yang 2 tadi tetap berlaku 7 kali seperti aslinya. Nah, sekarang kita ngomongin mandi wajib. Tata caranya, rukunnya seperti apa? Bu, kalau ibu mandi wajib, cuma 3 hal yang harus ibu lakukan. Ya, fardunya, wajibnya mandi wajib itu rukunnya cuma 3 saja. Berapa Bu? 3. Yang pertama, membersihkan kemaluan dari najis. Kalau bahasa kita cebok. Nah, jadi kalau kita mau mandi wajib, baik mandi wajib dari haid, dari nifas, dari berhubungan, atau orang yang keluar mani, yang pertama kali dia lakukan saat masuk kamar mandi adalah maaf cebok. Cebok dulu, dibersihkan. Yang kedua, selesai dibersihkan kemaluan, baru dia berniat. Yang kedua, berniat. Ustazah, niat ini harus pakai bahasa Arab kah? Bahasa Makassar kah? Bahasa Bugis kah? Bahasa Inggris? Niat itu Bu bebas pakai bahasa apa saja. Boleh ibu lafazkan di lidah kita, boleh ibu cukupkan dalam hati. Jadi bahasanya bebas. Kalau ibu lebih fasih niat pakai bahasa Bugis, nggak apa-apa, boleh. Kalau ibu lebih fasih pakai bahasa Inggris, boleh, nggak apa-apa. Saya mau bahasa Banjar, Ustazah, boleh, nggak apa-apa. Niat itu yang paling enak bahasanya di hati, boleh niat pakai bahasa itu. Kalau mau dilafazkan boleh, boleh. Dalam hati aja Ustazah, boleh dalam hati. Niatnya apa Ustazah? Apa yang kita ucapkan saat mandi wajib? Jadi selesai kita maaf cebok, kita ambil air, kita mau niat. Jadi niat itu Bu dibaca ketika siraman pertama kita mandi. Kapan Bu? Siraman pertama kita mandi. Sama seperti wudhu. Niat wudhu itu diniatkan ketika tangan kita membasuh wajah. Aku niat wudhu lillahi ta'ala. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang dipakai oleh ulama kita di Indonesia, niat itu di permulaan rukun. Ibu kalau wudhu niatnya kapan? Jangan niat wudhu pas masuk kamar mandi baru niat. Aku mau niat wudhu ya Allah, baru nyalakan keran, baru basuh wajah. Nggak boleh. Niat itu ketika berwudhu adalah saat membasuh wajah. Nah, sama mandi wajib ya Allah. Gak usah pakai ya Allah kalau di kamar mandi. Cukup ibu bilang aku niat mandi wajib, sudah cukup. Aku niat mandi wajib, ibu ambil air, ibu siramkan, maka itu sudah memenuhi rukun nomor 2, yaitu
niat. Ya Bu ya, jadi jangan pas masuk kamar mandi, jauh banget antara niat dengan menyiram badan. Niat itu selesai Ibu kita bersihkan, kita siramkan air siraman pertama ini, niatnya ada di situ. Gak usah panjang-panjang niatnya, cukup Ibu bilang aku niat mandi wajib, sudah sah niatnya. Mau panjang dong Ustazah? Boleh. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, boleh. Tapi cukup sekedar Ibu bilang aku niat mandi wajib, itu juga sudah cukup. Nggak boleh nggak niat. Ya nggak boleh nggak niat, ucuk-ucuk siram-siram. Waduh, nggak sah mandinya Bu. Karena niat ini harus ada. Nomor 2 setelah membersihkan kemaluan adalah niat, harus niat. Yang ketiga rukunnya adalah membasahi badan dengan air. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mesti basah Bu. Tidak boleh ada yang menghalangi air membasahi kulit kita. Misalkan apa yang menghalangi air membasahi tubuh kita? Maaf Bu ya, Ibu kalau pakai bulu mata yang dipasang itu kan dilepas dulu kalau mau mandi wajib. Kenapa? Karena bulu mata yang dipasang itu menutupi bulu mata yang asli ketika kita mandi. Ini bulu mata yang di mata ini semuanya wajib basah, baik yang di atas maupun di bawah. Jadi gimana itu kayak yang eyelash extension Ustazah? Ya yang nanam-nanam. Ibu tahu eyelash extension ditanam bulu matanya. Ya. Kalau eyelash extension itu menghalangi bulu mata yang asli ini untuk basah, maka mandi wajibnya tidak sah. Semua yang di muka kita ini harus basah. Itu mazhab apa Ustaz? Semua mazhab Bu. Semua mazhab ini wajah yang seisinya harus basah, seluruh tubuh kita harus basah. Makanya di antara yang menghalangi air mengenai tubuh adalah tato. Kan tidak mungkin juga ibu-ibu bertato dong. Kadang orang tato di punggung, itu menghalangi air. Dia mandi wajib berkali-kali pun dia mandi wajib di bawah air terjun, mandi wajibnya tidak sah. Karena tato itu menghalangi air membasahi tubuh. Nah, kalau zaman dulu kan Bu, bukan zaman kita. Tahun berapa itu ya? Saya haji tahun 2007. Ibu-ibu di tenda Arafah sibuk ngomongin tato bibir Mpok Ati. Dulu sempat viral kan Bu, orang tato bibir modelnya kayak Mpok Ati katanya. Saya nggak tahu juga tuh modelnya kayak apa. Nah, kalau bibir ditato, hukumnya gimana Ustazah? Berarti tidak basah kulitnya yang ditato itu. Mandi wajibnya tidak sah. Sholatnya otomatis tidak sah. Kalau mandi wajib tidak sah, otomatis sholatnya, wudhunya tidak sah. Karena ada yang menghalangi mandi wajibnya. Nah insya Allah kita ini kan tidak ada yang menghalangi semuanya Bu ya. Harus tadi rukun ketiga, membasahkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah harus basah semuanya. Pakai sabun Kak Ustazah, pakai sabun atau tidak itu pilihan. Boleh pakai sabun, boleh tidak. Tapi yang penting pastikan dari ujung rambut. Makanya Bu, kalau Ibu mau mewarnai rambut, pastikan cat rambutnya tidak menghalangi air membasahi rambut kita. Kan ada bahan-bahan yang dia itu tidak menghalangi air, yang terbuat dari inai, ada kan Bu ya? Ada juga yang dia dari bahan sampo. Tapi kalau yang dia di model di cat rambut kita, Ibu tanya dulu, ini cat ini menghalangi air atau tidak untuk membasahi rambut kita. Kalau terhalangi rambut kita dari air disebabkan adanya cat rambut tadi, maka mandi wajibnya tidak sah. Nauzubillah Bu, yang kayak apa kalau kita mati dalam keadaan begini? Kita merasa sudah mandi wajib, sudah sholat, ternyata mandi wajib dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak basah rambut kita ketika mandi wajib. Kan saya keramas ya Allah.
Kata malaikat, kamu lihat dulu cat rambutmu, tidak pernah basah itu rambutmu, kata malaikat. Jadi kita pastikan cat rambut yang kita pakai tidak menghalangi air membasahi rambut kita. Saja tanya dong, memangnya kita boleh mewarnai rambut? Boleh dong. Warna apa Ustazah? Bebas, ungu. Ustazah sekalinya dibuka, rambutnya ungu gitu ya. Boleh Kak Ustazah? Boleh. Tidak ada larangan mewarnai rambut ya Bu ya. Warnanya warna kuning Ustazah? Boleh. Yang tidak boleh warna hitam. Gak apa-apa Bu, kuning cantik. Atau setengah ungu, setengah pink. Nah, kayak anak pang nanti ya, kayak anak pang jadinya. Orange cantik. Coklat juga bagus kan, setengahnya warna kuning, setengahnya coklat. Ya. Tapi itu boleh. Asal Ibu pastikan cat rambut itu tidak menghalangi air membasahi rambut kita saat mandi wajib, itu aja. Karena kalau sampai tidak basah, repot urusan kita. Nanti jenazah kita dimandikan juga hitungannya rambut kita tidak basah. Kenapa? Ada cat yang menghalangi di rambut kita. Nah, jadi saya kalau misalkan nemenin gitu ya, ada ibu, saya temenin dong ke salon, ayo jalan. Mau mewarnai rambut, saya bilang sama mbaknya, Mbak, itu cat rambutnya menghalangi air nggak? Saya nggak tahu Bu, katanya. Saya baca, Bu, Ibu ini rambutnya nggak bakal basah kalau Ibu pakai cat rambut yang ini, karena dia menghalangi air. Pilih cat rambut yang benar-benar boleh ngecat rambut, tapi jangan sampai menghalangi air untuk membasahi rambut kita. Jadi semua rambut-rambut itu wajib basah. Rambut di kepala, alis, apalagi bulu mata, nah itu wajib basah. Dari mana mandinya Ustazah? Bu, yang penting badan Ibu basah semuanya. Mau Ibu mulai dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, itu tidak jadi masalah. Walaupun sunnahnya kita mulai dari yang kanan, tapi itu sunnah. Yang penting itu basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mau Ibu langsung nyemplung kolam renang? Boleh. Nyemplung sungai Ustazah? Boleh. Di bawah hujan? Boleh, tapi pakai baju ya Bu ya. Di bawah air terjun Ustazah? Boleh. Pakai shower? Boleh. Saya maunya dari kaki dulu Ustazah? Boleh. Kalau saya maunya dari perut dulu? Boleh. Jadi nggak ada aturan baku dari kanan ke kiri, kalaupun ada itu masuknya hukumnya sunnah. Tetap mandi wajib seseorang itu sah, walaupun dia mulai misalkan dari kiri, atas dulu kah, bawah dulu kah, tata caranya mau dari bawah, dari atas, kiri, kanan, itu aturannya sunnah. Tapi dari manapun Ibu mulai siram badan Ibu, wudu mandi wajibnya tetap sah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gitu aja. Gampang gak Bu? Pakai sabunnya kapan Ustazah? Terserah Ibu. Yang penting sudah terbasahi semuanya. Kita tadi cebok, ambil air, siramkan sambil niat ini mandi wajib. Baru basahkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udah sahnya selesai, mandi wajibnya selesai, baru Ibu pakai sabun. Baru Ibu pakai sabun, baru Ibu bilas. Selesai mandi wajib kita. Bayangin Bu, kalau dulu itu harus dilakukan 7 kali. Keriput tangan kita. Kadang-kadang kita sekarang cuma nyuci piring, bersihin ikan aja, selesai-selesai keriput tangan kita. Gimana kalau mandi 7 kali? Keriput semua, ujung jari kaki keriput, jari tangan keriput. Kenapa? Kedinginan. Nah, Allah baik, cukup 1 kali aja. Nah, gampang gak Bu mandi wajib? Gampang. Yang penting 3 tadi. Ibu niat, kemudian Ibu bersihkan dulu kemaluan, niat, basahkan air ke seluruh tubuh. Dan airnya tidak sembarang air boleh dipakai mandi wajib Bu. Tidak semua air boleh dipakai mandi wajib. Hanya air
tertentu saja. Dalam fikih namanya air mutlak, air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kalau mau gampang, ibu mandi air langsung dari keran aja. Atau kalau mau mandi dari air yang ditampung, pastikan airnya nggak kecemplung apa-apa, nggak dikobok-kobok. Kalau mau air hujan ditampung boleh, tapi pastikan airnya nggak dikobok-kobok, nggak kecemplung sabun, nggak kecemplung apalagi tepung, nggak kecemplung kerupuk, nggak berminyak. Artinya air itu nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya. Kalau nyemplung di Sungai Mahakam yang coklat boleh nggak Ustaz? Boleh dong, karena memang sifat aslinya air Mahakam memang begitu. Kan warnanya coklat Ustazah, memang aslinya airnya begitu karena bercampur dengan tanah. Jadi yang air suci itu bukan mesti air yang putih jernih, bukan. Air yang tercampur dengan tanah juga air yang suci dan mensucikan, karena air itu satu sifat dengan tanah. Gampang kan Bu mandi wajib? Pokoknya kalau kita terkena 4 hal tadi, kita segera mandi wajib. Kenapa sih Ustazah repot banget harus mandi wajib segala? Karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima kecuali dari yang suci. Masa kita sholat menghadap Allah dalam keadaan junub? Masa kita ketemu Allah dalam keadaan masih belum suci dari haid? Ya Bu ya. Allah itu suci, tidak menerima kecuali dari yang suci. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Makanya kalau orang sedekah yang diterima Allah adalah sedekah orang dari harta yang baik. Nggak boleh nyuri harta orang terus kita sedekahin, nggak boleh. Saya ambillah duitnya, saya sedekahin, nggak boleh Bu. Segala sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah itu adalah yang baik. Nah makanya Bu, kita ini kan keluar semuanya cantik-cantik. Alangkah baiknya juga ketika sholat bertemu dengan Allah, pakaiannya juga bagus dan cantik. Jangan kita sholat pakai mukena yang sudah bintik-bintik hitam, bau keringat lagi 2 minggu baru diganti. Padahal kita menghadap Allah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali dari yang bersih. Jadi kalau kita sholat itu kita persiapkan yang terbaik untuk Allah. Kalau bangun tidur pakai dasternya dirasa bau keringat, gantilah dasternya. Jangan dipakai daster yang berkeringat sholat. Coba masa kita pergi ke pengajian sini pakai daster yang keringatan, kan gak enak Bu. Padahal kita cuma ketemu sama manusia. Kita mau ketemu sama Allah yang menciptakan manusia. Maka selayaknya kalau pagi itu kita usahakan ketika bangun tidur, daster kita yang kita pakai tidur diganti, pakai baju yang seger ketika sholat. Mukena kalau sudah terasa asam-asam 3 hari, 2 hari ganti. Masa 3 hari diganti Ustazah? Ya kan keringat orang beda-beda Bu ya. Apalagi sholatnya misalkan keringatan. Saya mah sholatnya di AC Ustazah, nggak bau. Oh nggak apa-apa. Seminggu masih harum Ustazah, nggak apa-apa. Itu masing-masing beda-beda. Tapi kalau dirasa sudah aromanya nggak enak, baiknya diganti. Kenapa? Karena kita menghadap Allah. Ya Allah memberikan kita semuanya, nyawa dikasih, harta dikasih, suami dikasih, anak dikasih, rumah dikasih, baju dikasih, duit dikasih. Tapi giliran kita mau ketemu sama Allah, kita tidak mempersiapkan yang terbaik. Jadi nggak apa-apa punya mukena bagus, nggak apa-apa dong.
Punya sejadah yang empuk ustazah, bagus, supaya betah sujudnya. Kan kalau sejadahnya empuk tuh rasanya pengen lama-lama sujud gitu ya, asal jangan sampai tidur. Aduh, empuk banget ini sejadahnya, pengen apalagi sholat subuh atau tahajud atau asar. Sebenarnya asar juga waktu mengantuk gitu, enak. Tapi kalau bisa sajadahnya empuk itu lebih baik. Niatkan, ya Allah, saya pengen pertemuan terbaikku dengan Allah dalam keadaan yang paling baik. Mukenanya bagus, harum, sajadahnya empuk, enak. Ruangan sholatnya dikasih AC atau kipas. Jadi sholat itu kita betah, nggak pengen cepet-cepet bubar sholatnya. Kalau udah nggak ada kipas, nggak ada AC, mukenanya parasut, nggak ngisap, udah itu sholat paling cepet itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka, mukena panas. Tapi kalau sholatnya adem, enak. Kita niatkan ini pertemuan terbaik kita dengan Allah. Makanya mandi pun itu mandi, ibu kalau mandi, ibu kalau wudhu, seiring dengan air-air yang mengalir itu diniatkan, Bu. Ya Allah, dengan basahnya wajahku. Kan kalau orang Bugis ada doa-doanya itu, Bu ya. Bagus itu. Kan ketika bedak kan juga ada doanya, Bu ya. Doa-doanya Siti Fatimah, ibu tahu? Tahu nggak, Bu? Ada itu doa-doanya Siti Fatimah. Itu bagus nggak Ustazah? Bagus banget. Doa-doa yang diajarkan ketika kita berbedak, saat kita berwudu. Itu doanya harus itu atau boleh dari kita sendiri, Ustazah? Boleh dari kita sendiri, Bu. Pas wudu membasuh wajah, niatkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahku, ya Allah. Mungkin kita suka menggibah, Bu. Nggak suka kadang-kadang. Mungkin kita kadang-kadang menggibah. Atau mungkin kita kadang-kadang ada dosa yang disebabkan oleh anggota wajah kita. Maka ketika berwudu, bilang sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahku, ya Allah. Cerahkan wajahku, awet mudakan, ya Allah. Jadikan aku wanita paling cantik di mata suamiku, ya Allah. Bisa Kak Ustazah? Bisa dong. Apa sih yang Allah nggak bisa, dong? Apa yang Allah nggak bisa? Tiba-tiba suaminya ngelihat dia itu cantik aja gitu ya. Walaupun sebenarnya garis-garis udah ada di sini, ada di sini. Suaminya kangen aja. Dari mana? Berkahnya wudhu. Emang boleh Ustazah? Boleh banget lah, Bu. Ketika membasuh tangan, ketika wudhu, doanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa disebabkan oleh tanganku ini, ya Allah. Mungkin kita suka ketik-ketik apa di WA, suka ngamuk-ngamuk nggak jelas di grup. Kita mungkin suka tiba-tiba ngambek live grup. Apalah pokoknya. Minta sama Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa disebabkan tanganku. Pakai bahasa apa Ustazah doanya? Terserah ibu. Bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Minta sama Allah. Ketika mandi wajib juga begitu. Boleh Kak Ustazah? Boleh. Ketika ibu siramkan air, ya Allah, jadikan sebagaimana air ini dingin untuk badanku, dinginkan juga hatiku, tenangkan emosiku, ya Allah. Boleh minta. Boleh. Mau minta apa saja, ya Allah, sebagaimana kotoran pergi dari tubuhku, ya Allah. Begitu juga dosa-dosa berjatuhan dari diriku. Gampang, Bu, buat Allah, asal kita minta aja. Nah, tadi ibu sudah tahu mandi itu hanya wajib 1 saat junub habis berhubungan, 2 suci dari haid, 3 suci dari nifas, 4 keluar mani. Jadi kalau 4 hal ini tidak terjadi, maka mandi itu jatuhnya kepada mandi sunnah. Ustazah, kalau kita mandi habis memandikan jenazah, mandinya hukumnya apa? Sunnah. Biasa misalkan ibu ada yang mandikan jenazah, kan sunnahnya habis mandikan jenazah kita mandi juga, Bu, supaya kita nggak teringat-ingat jenazah yang kita mandikan tadi. Karena itu biasanya orang kalau ini terbayang-bayang, Bu. Hilangkan itu dengan mandi.
Kalau orang mu'alaf masuk Islam, mandinya hukumnya apa Ustazah? Sunnah. Mandi pagi sore saya bau keringat, hukumnya apa Ustazah? Sunnah. Bukan wajib ya Bu ya. Bu, kamu wajib sudah mandi ini. Bau betul kamu Bu. Nggak mau, nggak wajib Bu. Tetap aja sunnah. Baru jatuh kepada wajib kalau mengalami 4 hal tadi. Kalau hujan-hujan pulang ke rumah mau ganti baju, mandi dulu, itu mandi apa? Ya sunnah aja, bukan mandi wajib. Cuma 4 hal tadi aja mandi kita mandi wajib. 1, junub habis berhubungan. 2, suci dari haid. 3, suci dari nifas. Yang keempat, keluar mani tanpa berhubungan juga tetap wajib mandi. Selain dari itu hukumnya mandinya bukan mandi wajib. Jadi mandi sebelum berangkat ke pengajian bukan mandi wajib, kecuali dia sebelumnya junub atau haid atau nifas baru wajib. Waduh, saya keseringan mandi wajib Ustazah, refleks setiap mandi langsung niat mandi wajib. Ada yang begitu Bu? Itu boleh nggak Ustazah? Ya nggak apa-apa. Saking seringnya mandi wajib, setiap mandi jadi lupa selalu niat mandi wajib, ya nggak apa-apa. Berdosa nggak Ustazah? Nggak berdosa. Yang masalah itu mandi wajib tapi nggak niat. Kalau misalkan mandi biasa tapi keceplosan niat mandi wajib, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mandi wajib tapi tidak pakai niat, itu yang nggak boleh. Ini pelajaran kita pada pertemuan kali ini Bu ya. Nanti mandi wajibnya diingat. Ibu kalau wudhu diingat niatnya ketika membasuh wajah. Kalau mandi wajib niat itu kapan? Ketika awal menyiramkan. Jadi jangan pas masuk kamar mandi baru niat. Jauh banget antara niat dengan menyiram air, nggak boleh. Itu harus berbarengan ketika menyiram air dengan niatnya. Mandi yang awal. Terakhir udah tinggal mandi bersih, membersihkan aja, membersihkan sabun atau membersihkan sampo kalau dia pakai sampo. Ini Bu ya, kita boleh tanya jawab ya Bu ya. Nanti mungkin ada yang mau nanya terkait mandi wajib, terkait wudhu, terkait ibadah, silahkan. Mumpung kita bertemu, mau nanya sujud sahwi mungkin, mau nanya apa dipersilahkan. Ya mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan pada hari ini. Demikian dari saya. Tapi kan sampai subuh tadi Bu. Langsung aja Ya, langsung aja Bu ya, langsung aja. Ya, monggo Ibu silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Bapak Bu, ada yang mau tanya Bu? Kalau nggak ada saya. Ya, Ibu dan Soleha ada yang mau tanyakan berkaitan dengan mandi, berkaitan dengan haid, berkaitan dengan nifas, istiadah, dan lain-lain yang bisa dibagi kesucian. Kita sudah wudhu ternyata kita tidak sayang. Jadi sama ada yang mau tentang haid yang bisa dibagi kesucian. Saya persilakan. Yang saya utarakan ada tidak Ibu? Kalau saya minta kepada Ibu Mega Magdalena. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Soleha